Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai Sobat Gen Ki Hajar. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 5 Makassar dengan kode tim Sulsel 03000028. Makan sukun di Pantai Losari. Mari kita memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mahesa Gusmano Pratama. Nama saya Andini Fatima Ijani. Dan nama saya Atifa Restianugra M. Pada video kali ini, kami akan memaparkan tentang topik yang kami ambil, yaitu ketahanan pangan dan gizi. Selamat menyaksikan! Tujuan kami adalah memanfaatkan buah sukun untuk mengurangi terjadinya food loss serta menjaga ketahanan pangan dan gizi. Andin. Kenapa? Ada yang dapat itu yang temanya Ki Hajar STEM yang kemarin dikasihkan, Ki. Yang mana? Yang kalau saya mau ambil yang ketahanan pangan sama gizi, kau ya itu bagus. Saya juga mau ambil itu sebenarnya. Apa yang bagus untuk topik tak? Kalau saya kataku antara dua. Apa itu? Kita bahas tentang tingkat gizi anak-anak di Indonesia atau kita bahas tentang food loss. Kalau tingkat gizi saya kayaknya aku tahu sih. Tapi kalau food loss saya tuh kurang tahu. Food loss itu yang kayak kau tahu bahan pangan yang tidak sempat dimanfaatkan oleh manusia, tapi pada akhirnya karena kebanyakan populasinya jadi dibuang juga, jadi sampah juga. Kayak apa itu? Jarang kak lihat food loss Bella. Biasanya itu didapat di mana? Itu tuh banyak didapat di pasar. Terus musim-musimnya itu kalau misalnya lagi musim-musim panennya buah-buahan yang tren, kayak misalnya durian, sukun, gitu. Sukun? Bagaimana itu sukun? Masa kau tidak tahu sukun? Bakar. Halo Tires. Mau coba ini? Nah, ini sukun. Kebetulan sekali ini sukun nih. Sukun itu? Iyo. Tidak pernah kak lihat. Masa kau tidak pernah coba ini? Enggak. Enak sekali ini. Masa? Tapi berminyaknya. Iyo. Begitu Mia cara olahnya. Bagaimana caranya untuk diolah tapi tidak berminyak atau? Tapi kalau ini overcook juga aku lihat, jadinya kurang Ki, pastikan aminnya dalam. Saya bilang keras Isinya. Ki ya. Keras sekali itu pasti. Mungkin bisa Ki cari cara lain. Bagaimana saudari-saudari mengetahui caranya? Kita kayaknya harus cari cara untuk olah sukun supaya hasil akhirnya itu bisa lebih bernutrisi sama lebih bergizi. Nah, ayo Mi, ini popale jadi anu. Ini popale? Ayo. Oke. Dilansir dari situs website Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yaitu Dr. Ida Widi Asanti SPMP, menyebutkan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan ketahanan pangan dan gizi. Salah satunya adalah food loss yang tinggi. Berdasarkan situs zerowaste.id, food loss adalah sampah makanan yang berasal dari bahan mentah seperti buah-buahan, sayur-sayuran yang tidak sempat untuk diolah dan pada akhirnya dibuang sia-sia. Penyebab food loss antara lain adalah permasalahan dalam penanganan, penyimpanan, dan pengemasan sehingga produsen memutuskan untuk membuang bahan makanan begitu saja. Lalu yang kedua adalah kurangnya permintaan konsumen dalam pasar. Dan yang ketiga, tidak disimpan secara sempurna sehingga umurnya menjadi pendek. Di sisi lain, berdasarkan jurnal Unilag, umur simpan sukun biasanya hanya hingga 7 hari setelah pemetikan, karena kadar air sukun yang cukup besar sebesar 60 hingga 80%. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang lebih lanjut agar tidak menyebabkan food loss. Kayaknya tuh bagus kalau misalnya kita bikin produk yang bisa mengatasi masalah pangan sekaligus masalah gizi di Indonesia. Betul itu. Saya setuju kalau itu. Apalagi kalau dia itu sudah praktis dan tidak ada pengawetnya. Betul. Betul. Dibutuhkan sekarang. Bagaimana kalau kita pakai sukun saja? Sukun. Pas itu kita pakai sukun. Betul itu tadi sukun. Kita olah toh jadi bubuk. Ini sekarang lagi kubaca mengenai kandungannya sukun. Beda. Apalagi kalau dijadikan bubuk pasti bagus. Bagus nih kandungannya. Kami melakukan survei kepada 34 siswa SMA Negeri 5 Makassar terkait selera produk makanan. Dan hasil yang kita dapatkan adalah sebagai berikut. Alat yang diperlukan adalah pisau, talenan, baskom, nampan besi, panci kukus, kompor, oven, blender, mangkuk, sendok, dan alat perlindungan diri. Bahan yang diperlukan adalah sukun, aquades, dan garam.
Langkah pertama yaitu melakukan pengupasan kulit pada buah sukun lalu dipotong menjadi 8 bagian. Selanjutnya, kami melakukan perendaman pada larutan air garam selama 15 menit dengan tujuan agar buah sukun tidak mengalami kecoklatan akibat dari proses oksidasi. Setelah itu, kami melakukan proses blanching selama 10 menit agar enzim-enzim dalam buah sukun sudah tidak aktif lagi. Angkat dan potong tipis-tipis buah sukun lalu diatur pada nampan pemanggang oven. Lakukan pengeringan buah sukun dengan menggunakan oven selama 20 menit dengan suhu 100 derajat Celcius. Lalu blender buah sukun tersebut agar mendapatkan bubuk. Bubuk superfood siap digunakan. Setelah itu, kami melakukan percobaan di lab untuk mengetahui kandungan yang ada di dalam bubuk sukun. Ternyata, kadar amilum yang merupakan karbohidrat polisakarida di dalam bubuk sukun cukup tinggi. Namun, tingkat protein, lemak, dan glukosanya cukup rendah. Kami memberikan sampel bubuk superfood yang dicampurkan dengan air hangat kepada beberapa orang untuk mendapatkan feedback terhadap produk kami. Dan hasil yang kami dapatkan adalah sebagian besar orang memberikan saran untuk menambahkan rasa pemanis dalam produk kami. Berdasarkan hasil evaluasi prototipe, kami memutuskan untuk menambahkan unsur lain berupa bubuk soya dan bubuk kelor dengan melihat sisi keseimbangan nutrisi pada bubuk superfood kami, dengan menimbang bahwa bubuk superfood kami bertujuan untuk memberikan gizi seimbang kepada konsumennya, sehingga kebutuhan karbohidrat dan protein manusia dapat dipenuhi dengan mengonsumsi produk kami. Serta tak lupa kami juga menambahkan bubuk gula merah sebagai unsur yang memberikan rasa manis kepada bubuk superfood kami. Meso Meal adalah nama dari produk kami. Meso adalah singkatan dari makanan enak bersumber dari sukun dan soya. Adapun dalam bahasa Bugis, meso berarti kenyang. Kami juga membuat beberapa sampel untuk menguji tanggal expire produk kami. Dari buah sukun, kami membuat produk makanan yang bernama Meso Meal dari bubuk sukun yang dipadukan dengan bubuk daun kelor, bubuk soya, serta gula aren, guna untuk menyelesaikan masalah ketahanan pangan dan memperpanjang umur simpan buah sukun, sekaligus menjadi solusi alternatif pangan dalam memenuhi gizi. Sekian dari video proyek kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bingung mau makan apa? Meso Meal solusinya. Ki Hajar STEM 2023, kita harus belajar. SMA Negeri 5 Makassar. Ilmu, mutu, akhlak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.